Halo Sobat Nawikrama TV. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah menerima usulan dari pihak manapun, termasuk dari Amerika Serikat, terkait wacana relokasi besar-besaran pengungsi Palestina. Ini merespon wacana relokasi pengungsi Gaza yang diusulkan di tengah rencana kunjungan utusan Donald Trump untuk Timur Tengah, David Koff, ke Gaza. Hal tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara Kemlu RI Roliansyah Sumirat pada Senin 20 Januari 2025. Sebelumnya, NBC News dalam laporannya menyebut Indonesia menjadi salah satu tempat yang dibahas sebagai tujuan relokasi sebagian dari warga Gaza. Namun, tim transisi Trump mengakui bahwa wacana tersebut sangat kontroversial, baik bagi kalangan warga Palestina maupun masyarakat Arab pada umumnya. Banyak yang meyakini bahwa relokasi ke tempat lain justru memberi dalih bagi Israel untuk mengusir warga Gaza dari tanah airnya. Sementara itu, terkait dukungan bagi pemulihan di Gaza, menyusul tercapainya gencatan senjata antara Hamas dengan Israel, Indonesia menyatakan senantiasa aktif membantu Palestina dengan berbagai cara, namun tak termasuk dengan menerima relokasi pengungsi Palestina. Selain siap mendukung rekonstruksi Gaza dan menambah pengiriman bantuan kemanusiaan, RI juga siap mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah Palestina tersebut jika diminta PBB. Bahkan hal ini memicu reaksi Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI Anwar Abbas, tegas menolak rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yakni MUI menolak warga Gaza dipindahkan ke Indonesia. Anwar Abbas mengaku mencium bau kelicikan Donald Trump di Gaza. Anwar menyebut rencana Trump akan mempermudah Amerika Serikat dan Israel untuk mengontrol perlawanan di Palestina. Selain itu, rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia itu juga untuk mempermudah Israel mencaplok Palestina. Jadi dengan kosongnya Gaza, Israel semakin mudah mewujudkan negara yang mereka inginkan. Kemudian, jika warga Palestina kembali ke Gaza seusai dipindahkan, nantinya akan menjadi ancaman bagi Israel. Atas hal itu, MUI tegas menolak rencana Presiden Amerika Serikat ke-47 yang baru dilantik tersebut. Terkini, Anwar meminta kepada pemerintah Indonesia tak menghiraukan rencana Trump. Sebelumnya, Trump berencana memindahkan 2 juta warga Gaza ke negara lain, termasuk ke Indonesia. Wacana tersebut untuk membangun kembali Gaza. Bahkan hal itu menjadi bagian rencana jangka panjang. Setelah tercapai gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza pada Minggu 19 Januari, di mana Presiden Amerika Donald Trump yang baru saja dilantik, dilaporkan punya rencana besar untuk memindah sekitar 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia, seperti yang dituliskan oleh media-media dunia layaknya The News Arab, Middle East Monitor hingga media asal Israel sekalipun, yang menulis juga NBC, dan tujuan relokasi itu adalah Indonesia. Sontak saja rencana itu memunculkan pro dan kontra. Warga Indonesia secara umum mayoritas pasti menerima, tapi di sisi lain mereka menolak. Bukan karena nggak suka membantu warga Palestina, tapi banyak warga Indonesia menilai ini adalah propaganda Israel dan Amerika untuk mengusir orang-orang Palestina yang ada di Gaza. Lantas seperti apakah tanggapan pemerintah kita di bawah kepemimpinan Pak Prabowo? Kita akan ulas hal tersebut dalam video berikut ini. Saat Amerika coba mengusir secara halus warga Gaza dari tanah mereka, seperti yang sudah banyak orang ketahui, sejak bombardir Israel selama 15 bulan lebih di jalur Gaza, kota yang dulunya indah itu kini telah berubah menjadi reruntuhan bangunan. 60% bangunan di kota itu telah hancur. Dengan 90% warga Gaza kehilangan tempat tinggalnya, di mana itu berarti 1,9 juta orang tak memiliki tempat tinggal saat ini. Lihatlah gambar kota Gaza pada 2020 dan foto gambaran Gaza terbaru. Semua gedung-gedung itu telah hancur akibat serangan bom berdaya ledak tinggi. Dan sekali lagi, itu membuat meski gencatan senjata sudah dilakukan, banyak warga Gaza yang coba kembali ke rumah, mereka hanya menemukan puing-puing sisa bangunan rumah yang ambruk. Saat ini sendiri warga Gaza bisa sedikit lega dengan gencatan senjata yang terjadi, meski di sisi lain mereka harus menghadapi kondisi di mana kota mereka telah hancur. Sebagai info dalam gencatan senjata ini, akan ada 3 tahap di mana di tahap ketiga akan difokuskan untuk kembali membangun kota Gaza, yang tentu saja nggak akan bisa dilangsungkan dengan cepat, dengan arti memerlukan waktu yang panjang, apalagi jika Israel masih memblokade kota ini. Disinilah isu kontroversial tiba-tiba muncul. Media Amerika, yakni NBC News, melaporkan jika Presiden Donald Trump merencanakan relokasi 2 juta warga Gaza saat proses pembangunan kembali kota Gaza dilakukan. Dan anehnya lagi, relokasi itu diarahkan ke Indonesia,
tulis artikel yang dipublikasikan oleh The Jerusalem Post, yang artinya utusan Trump melontarkan rencana untuk merelokasi warga sipil Gaza ke Indonesia. Di situ dituliskan bahwa utusan Presiden terpilih Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, telah menyarankan untuk merelokasi sebagian penduduk Gaza ke Indonesia ketika proses pembangunan kembali dimulai. Menurut mereka, itu adalah bagian dari upaya pemerintahan Trump untuk mempertahankan gencatan senjata Israel Hamas. Tapi di sisi lain, saya nggak ngelihat itu, sama seperti banyak komentar warga Indonesia, ini adalah cara halus Amerika untuk menyingkirkan warga Gaza dari tanah mereka. Bukan hal yang mudah. Rencana Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, untuk merelokasi warga Gaza ke Indonesia sendiri, sebenarnya nggak masuk akal dan akan sangat sulit dilakukan. Terlebih saat menyebut jumlah 2 juta warga yang akan dibawa ke Indonesia. Memang, Indonesia selama ini dikenal sebagai pendukung utama Gaza dan Palestina, tapi di sisi lain ada banyak sekali tantangan yang akan muncul untuk melakukan relokasi sebesar itu. Pertama, Indonesia memiliki hak untuk menentukan kebijakan imigrasi. Maksudnya setiap keputusan untuk menerima pengungsi harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan keamanan bagi negara. Selanjutnya, soal aspek hukum dan internasional, di mana pemindahan penduduk lintas negara harus mematuhi hukum internasional, termasuk hak asasi manusia dan perlindungan pengungsi, dan ketiga soal tantangan logistik dan infrastruktur. Tapi di luar aspek-aspek itu, menurut kami aspek yang paling penting adalah warga Palestina ingin negaranya merdeka, dan mereka tak akan meninggalkan Gaza. Apalagi merelokasi warga Gaza ke Indonesia, jelas bertentangan dengan solusi two-state solution. Info two-state solution adalah konsep penyelesaian konflik Israel-Palestina yang bertujuan mendirikan 2 negara merdeka, yaitu Israel dan Palestina, yang hidup berdampingan secara damai dalam batas wilayah yang disepakati. Sehingga jika Amerika ingin merelokasi warga Gaza ke Indonesia, itu sama saja dengan mereka secara tidak langsung ingin mengusir warga Gaza. Dan ini jelas menunjukkan keberpihakan Amerika pada Israel. Hal yang mengejutkan saat kita sama-sama mengetahui kedua negara itu adalah sekutu abadi. Sekarang lihatlah reaksi netizen Indonesia saat mengetahui rencana tersebut. Grosir berkedok relokasi kami terima. Cuma mereka nggak akan meminta itu ninggalin tanah airnya. Jangan kirim saja orang Israel ke sini. Kami akan sangat senang untuk melakukan beberapa aktivitas dengan mereka. Sama saja dengan mengusir secara halus. Dan nggak ada jaminan warga Gaza bisa kembali lagi ke tanah mereka setelah rekonstruksi. Kita bersimpati dan menerima mereka yang memang ingin mencari kehidupan. Tapi pada dasarnya mereka tidak melakukan perpindahan permanen. Mereka ke Indonesia sekarang itu kebanyakan kuliah dan bekerja, dan akan kembali ke Palestina lagi. Impian mereka hanya satu, kedaulatan Palestina sebagai negara sendiri. Kalau direlokasi sama saja ngasih kesempatan Israel buat balik nyaplok dong. Respon pemerintah Republik Indonesia menanggapi laporan mengenai rencana Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, untuk memindahkan 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia. Salah satu menteri dari Presiden Prabowo, Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa tidak ada rencana semacam itu dari pihak Indonesia. Beliau menegaskan, tidak ada rencana itu, kita tidak punya rencana itu. Pemerintah Indonesia secara konsisten menunjukkan dukungan terhadap Palestina dalam berbagai forum internasional. Presiden Prabowo sendiri lebih memilih untuk mendukung Palestina merdeka di tanah mereka sendiri. Pada forum internasional, Institute for Strategic Studies, Shangri-La Dialog 2024. Di Singapura, Prabowo juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza di bawah misi PBB jika diperlukan. Beliau juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengevakuasi dan merawat hingga 1.000 warga Palestina yang terluka di rumah sakit Indonesia. Sementara itu, dalam pertemuan puncak G20 di Brazil pada November 2024, Presiden Prabowo juga menyerukan gencatan senjata segera di Ukraina dan Gaza. Beliau menekankan pentingnya menghentikan konflik untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut, yang pada akhirnya, seperti sudah kita lihat, gencatan senjata akhirnya dilakukan. Sekali lagi alih-alih mendukung relokasi 2 juta warga ke Indonesia yang dinilai penuh dengan rencana propaganda. Pemerintah Indonesia lebih suka melihat warga Gaza bisa merdeka di tanah mereka. Jadi, pada dasarnya, memindahkan 2 juta warga Gaza ke negara lain jelas bukan solusi yang masuk akal. Alih-alih membantu warga Gaza untuk bangkit dari kehancuran, rencana semacam ini justru terlihat seperti upaya halus untuk membuat mereka meninggalkan tanah air yang selama ini diperjuangkan dengan darah dan air mata. Pemerintah Indonesia sendiri
di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, memiliki sikap yang tegas dan jelas. Palestina harus merdeka di tanah mereka sendiri, bukan dipaksa pergi, bukan pula dipindahkan dengan alasan apapun. So Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina, mendukung mereka dalam perjuangan menuju kemerdekaan sejati. Relokasi bukanlah jawaban saat kemerdekaan, dan hak untuk kembali ke tanah mereka adalah tujuan yang seharusnya kita perjuangkan bersama. Dan seperti biasa, kami ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, bagaimana solusi terbaik untuk warga Gaza? Tulis komentar dan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa dengan video dan informasi menarik lainnya.